Selamat siang semuanya. Ya, pada siang hari ini kita akan belajar lagi. Tapi sebelum kita belajar, saya langsung pimpin sendiri doanya. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, sudah hadir semuanya. Bagaimana semuanya sehat? Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengidentifikasi bahan, alat, teknik, prinsip menggambar bentuk. Minggu sebelumnya kita sudah pernah mempelajari karya seni rupa dua dimensi. Jadi pada hari ini kita melanjutkan mata pelajaran minggu kemarin. Manfaat mempelajari ini, ya kita tahu bagaimana nanti menggambar yang baik dan benar itu secara teoritisnya. Jadi di depan ini ada contoh karya gambar bentuk. Bisa dilihat? Iya. Bisa diamati? Bisa. Ya, tugas kamu untuk mencari masalah yang ada di depan sini. Masalah yang pertama yang kamu temukan setelah melihat gambar bentuk, kamu lihat di depan. Nah, setelah kamu amati karya ini saya perlihatkan, apa kira-kira masalah yang ada di dalamnya? Nih. Ya, bagus. Saya tulis ya. Teknik. Ada yang tahu? Apa? Prinsipnya, Pak. Ya, prinsipnya. Yang ketiga, apa lagi masalahnya? Alatnya, Pak. Alatnya. Yang keempat, Bahannya, Pak. bahannya. Jadi ada 4 masalah yang di sini. Pertama, kita ada tekniknya, masalahnya, teknik apa yang digunakan. Yang kedua, prinsip-prinsip apa yang harus diperhatikan. Dan yang ketiga, alat-alat apa yang dibutuhkan. Bahan-bahan apa saja yang dipakai. Jadi nanti dari semua ini nanti ya setelah kita dapatkan ya 4 permasalahan ini aja dulu dibahas. Pada kesempatan ini silakan dianalisis di tempat duduknya masing-masing. Saya beri waktu sekitar 15 menit. Silakan ngomong sampai depan. Selamat siang buat kita semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai aspek yang diamati menurut gambar 1 sampai 3 dan uraian ataupun pengamatannya. Gambar nomor 1 yaitu aspek yang diamati, yaitu pertama bahan, yaitu kertas karton manila. 2. Alat, pensil 3B dan 4B. 3. Bentuk dasar gambar bentuk geometris. 4. Prinsip, yaitu ada model
cangkir roti, sendok, cangkir talam, ada perspektif, ada pencahayaan, ada proporsi, dan ada juga komposisi. Yang terakhir yaitu teknik linear. Berdasarkan aspek yang diamati, terdapat yaitu uraian pengamatan. Gambar bentuk 1 dibuat menggunakan bahan dari kertas karton manila dan alat yang digunakan pensil 3B sampai 5B. Dan gambar bentuk terkelompok, geometris dan model yang ditampilkan perlengkapan minum, kopi dan sarapan roti. Gambar ini juga memperhatikan perspektif, pencahayaan, proporsi, dan komposisi dengan menggunakan teknik linear, yaitu teknik menggambar dengan menggunakan garis sebagai penyusun. Teknik inilah yang menentukan pencahayaan maupun proporsi, sudah ideal komposisi dan asimetris, yaitu objek di kanan tidak sama dengan objek sebelah kiri dalam bidang gambar 1, tetapi terlihat seimbang. Aspek yang diamati dalam gambar 2 ialah bahan kertas manila, 2 alat atau tinta cair atau spidol, 3 bentuk dasar, gambar non geometris, 4 model kucing, perspektif tidak ada, pencahayaan tidak ada, proporsi ada, komposisi ada, 5 teknik blok. Uraian pengamatan yang ada di gambar 2 ialah gambar bentuk 2 dibuat menggunakan bahan dari kertas karton manila dan alat kuas, bentuk dasar non geometris dan model kucing. Duduk tidak menggunakan perspektif dan pencahayaan, tapi memperhatikan proporsi dan komposisi. Bahan: kertas karton manila, alat pensil. Bentuk dasar gambar berbentuk non-geometris. Prinsip model jambu, perspektif ada, pencahayaan ada, proporsi ada, simetris komposisi ada. Jika ada yang ingin menyampaikan saran, kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh kelompok 3. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 1 yang bernama Cindi Sartika Dewi Pasaribu. Tadi saya mendengarkan ada istilah geometris dari kelompok 3. Saya berharap dari kelompok 3 agar dapat menjelaskan istilah geometris dan berikan contohnya. Terima kasih. Ya, terima kasih buat kelompok 1 yang sudah mempertanyakan. Saya akan menjawabnya. Bentuk geometris adalah bentuknya objek beraturan, bisa diukur secara matematika, dan kita semua sudah pernah belajar mata pelajaran ini waktu SMP dulu. Semoga jawaban kami dari kelompok 3 bisa dipahami. Terima kasih. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Saya ingin menambahkan jawaban dari kelompok 3. Sebelum saya menambahkan jawaban, saya ucapkan terima kasih kepada kelompok 3 atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya dari kelompok 5, nama Sakina Siregar, akan menambahkan jawaban dari kelompok 3 atas pertanyaan dari kelompok 1 tentang contoh benda geometris seperti tabung, balok, lemari, kardus Indomie, gelas, cangkir, dan lain-lain. Demikianlah masukan jawaban dari saya, dan diskusi saya kembalikan lagi ke kelompok 3. Terima kasih buat kelompok 5 yang sudah menambahkan jawaban kami. Sekian dan terima kasih. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Kami persilahkan. Perkenalkan, nama saya Putri Sandasiaan dari kelompok 4. Tadi kelompok 3 menyampaikan pada waktu presentasi pengantar teori menggambar bentuk. Tolong jelaskan apa itu menggambar bentuk dan apa saja yang harus dipenuhi atas ditaati menggambar bentuk. Saya dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu gambar bentuk. Menurut kami, gambar bentuk adalah memindahkan objek atau model 3 dimensi menjadi 2 dimensi. Kalau ada dari teman-teman yang ingin menambahkan penjelasan dari jawaban kami persilahkan.
Sebelum saya menambahkan jawaban saya, ucapkan terima kasih kepada kelompok 3 atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Perkenalkan, saya dari kelompok 5, nama Sakina Siregar, akan menambahkan jawaban dari kelompok 3 atas pertanyaan dari kelompok 1 tentang contoh benda geometris seperti tabung, balok, lemari, kardus Indomie, gelas, cangkir, dan lain-lain. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Terima kasih untuk kelompok 3 sudah memberikan kesempatan untuk tanya. Saya dari kelompok 5 yang bernama Meti Nambunan. Apa-apa saja yang harus dipenuhi dalam menggambar bentuk? Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu 1. Perspektif, model, komposisi, proporsi, 5. Gelap terang. Demikian jawab kami, saya kembalikan ke kelompok. Tepuk tangan kita buatkan untuk tampilan kelompok 3. Cukup sekian hasil presentasi kami dan selamat siang. Gambar bentuk. Jadi pada intinya permasalahan yang pertama sudah dianalisis dan dapat dalam penyelesaian masalahnya. Yaitu yang dianalisis adalah teknik, prinsip, alat, bahannya. Bahan yang digunakan dalam berkarya seni rupa itu bidang gambar, dapat menggunakan kertas gambar, kertas karton, papan tulis, atau benda-benda yang lainnya yang mempunyai bidang datar. Pewarna bisa digunakan antara lain pastel, krayon, cat air, cat minyak, pensil, konte, sebagainya. Tuh. Alat yang digunakan pensil, kuas, pena, gambar, palet, dan tempat airnya, tempat pengadukannya, atau tempat minyak pengadukannya. Bentuk dasar benda dapat dibagi dua. Itu ada bentuk dasar geometris, tadi sudah dibahas juga. Yang kedua ada bentuk non geometris. Prinsip-prinsip di dalam membuat gambar bentuk adalah ada model, ada perspektif, ada pencahayaan, ada proporsi, ada komposisi. Ini tadi sudah dibahas juga, sudah paham juga saya lihat. Berikutnya adalah teknik menggambar bentuk. Ada teknik linear, ada blok, ada teknik arsir, ada teknik dusel, pointillis, apalagi akuarel, apalagi teknik plakat. Ya. Ada yang belum jelas? Refleksi yang kami dapat yaitu kami dapat mengidentifikasi teknik, prinsip, alat, bahan dengan masing-masing. Demikian pembelajaran kami. Refleksi yang saya berikan perwakilan dari kelompok 1, saya bernama Sinisar 3000 Pasaribu, yaitu terutama untuk saya saat presentasi juga lebih disiplin, lebih tenang, dan lebih mengetahui semua tentang menggambar bentuk. Itu sudah direfleksi, sudah diambil kesimpulan tadi. Mungkin hari ini kita bisa tutup dengan doa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.